hanya sebagai kandang banteng ya Pak? Ya, kita ingin mengembalikan Jawa Tengah sebagai kandang banteng dan benteng Bali. Dalam kepemimpinannya ke depan, Dolfi menegaskan komitmen untuk menjalankan arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, khususnya dalam memperkuat mesin partai bersama seluruh struktur dan pengurus. Ia menyebutkan pesan utama Ketua Umum adalah menjaga kekompakan internal partai serta memperkuat kedekatan dengan masyarakat. Untuk merealisasikan target tersebut, Dolfi menegaskan langkah pertama yang akan ditempuh adalah melakukan evaluasi komprehensif terhadap kondisi dan kinerja partai pada pemilu sebelumnya. Menurut Dolfi, hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan arah dan langkah strategis yang akan diambil ke depan. Meski demikian, ia menegaskan rumusan strategi pemenangan tidak dapat disampaikan secara terbuka karena merupakan bagian dari kebijakan internal partai. Menurutnya, penyampaian strategi secara terbuka berisiko ditiru oleh pihak lain sehingga tidak dapat diungkapkan ke publik. Oke, ini menariknya teman-teman. Tadi kan sudah aku singgungkan kalau PS itu ibarat kata sudah memberikan jawaban untuk PDIP. Karena apa? PDIP itu di kemarin waktu ada. Karena kemarin di waktu acara Konverda teman-teman ya, di Jawa Tengah khususnya, target dari Ibu Ketum untuk mengembalikan lagi Jawa Tengah sebagai kandang banteng. Ketika Jawa Tengah sudah berambisi untuk mengembalikan lagi Jawa Tengah sebagai kandang banteng, sedangkan nih ada lawan berat yaitu PSI, kira-kira sesengit apa nanti pertarungannya? Coba kalau tebakan kalian gimana teman-teman? Yang saya temui di Jawa Tengah mengatakan Pak Jokowi wis ora jawani. Beda banget toh omonganmu kuwi wis ora iso dipercaya, khususnya wong Jawa Tengah ya. Lah Jawa Tengah kowe ngomong Pak Jokowi ora jawani sing mbok temoni wong kalangan saka PDI pendukungmu. Benar. Ya pasti wong sama-sama sifatnya koyok kowe membenci presiden. Wong presiden dhewe kok dibenci apa wong dijiwa jawani jelas ora. Benar. Itu adalah ajaran-ajaran atau warisan dari kolonial Belanda di saat menjajah Indonesia. Orang di rakyat biasa diadu domba untuk membenci presidennya. Nah itu adalah orang-orang yang tidak jawani seperti itu. Tetapi kalau saat ini pendukung Pak Jokowi tetap masih jawani, bahkan Jawa Tengah pasti akan memenangkan pilgub yang didukung oleh Pak Jokowi maupun Prabowo, karena Jawa Tengah itu sudah saatnya membutuhkan pemimpin yang satu komando pusat sampai ke daerah. Nah, ini menjawab pertanyaan kita di awal tadi, teman-teman. Kalau memang PDIP itu pengen berkuasa lagi, pengen mengembalikan lagi Jawa Tengah sebagai kandang banteng, pertanyaannya itu sesimpel, emang rakyat Jawa Tengah masih percaya sama PDIP? Soalnya terbukti selama 10 tahun Pak Ganjar itu memimpin Jawa Tengah, ya kan? Jawa Tengah masih jadi daerah yang seperti yang sudah ada di survei-survei lah teman-teman ya. Masih kurang membuat masyarakat itu puas dengan kinerjanya Pak Ganjar. Ya ngapain harus mengulang kesalahan yang sama? Kenapa harus memilih partai yang memang dari awal katanya nih bakal pro rakyat, katanya bakal menyuarakan suara rakyat, membangun apa yang diinginkan rakyat, tapi pada hasilnya nggak seperti itu. Ya ngapain harus mengulangi lagi? Ya nggak teman-teman? Makanya terjawab kan? Mulai dari PDIP pengen banget mengembalikan Jawa Tengah sebagai kandang banteng, disambut oleh PSI dengan mengatakan 2029 Jawa Tengah kandang gajah. Tuh nggak ada kandang lainnya lagi. Kemudian ditambah dengan pernyataan dari masyarakat Jawa Tengah. Rakyat Jawa Tengah butuh sesuatu baru. Hal baru yang benar-benar pro rakyat, yang membangun daerah itu untuk rakyat. Dan itu bukan PDIP. Di bawah ada kecenderungan dengan dukungan Pak Jokowi yang terbuka mendukung Pak Lutfi dan Pak Yasin, itu juga mengkaburkan para simpatisan kita di level bawah, terutama di daerah pedesaan. Ini yang menurut saya pengaruh kekalahan di Jawa Tengah sangat dipengaruhi oleh turunnya Pak Jokowi di titik-titik basis PDI Perjuangan. Ini ada kader PDIP nih ya teman-teman ya, yang bahkan terang-terangan mengakui sendiri kalau turunnya suara PDIP di Jawa Tengah ya salah satu faktornya itu karena Pak Jokowi tidak lagi bersama dengan PDIP.
Gimana? Buat kalian-kalian dari PDIP yang sebelumnya ngomong, Pak Jokowi kalau nggak ada PDIP kasihan deh. Pak Jokowi ini deh, Pak Jokowi itu deh. Kayak seolah-olah Pak Jokowi dianggap remeh banget. Padahal Pak Jokowi purna saja, tidak bersama PDIP saja, tidak bersama partai manapun saja, Pak Jokowi bisa masih se-ngefek itu loh suaranya. Dan kalau dipikir-pikir teman-teman, antara PDIP dengan PSI itu kerap kali debat, kerap kali kerap kali beradu argumen seperti itu, apapun itu. Ibarat kata kayak udah jadi musuh bebuyutan gitu. Itu yang kita maksud. Mari kita bicara berpolitik Ini antara Ahmad Ali dengan Ferdinand ya teman-teman ya. kebangsaan. Politik kebangsaan, penyakit bangsa kita ini sekarang adalah korupsi yang menggila. Kita tuntut Ahmad Ali bicara tentang itu, tidak bicara tentang fisik seorang ketua partai. Contohnya, bagaimana Ahmad Ali mempertanggungjawabkan ketika dia sudah diperiksa oleh KPK terkait dengan kasus korupsi? Saya suka ini. Itu yang ini. Boleh lah. Ini yang saya tunggu. Ditunggu, dikepancing Bang Ferdinand. Oke, boleh Bang Ferdinand dijawab. Tahan dulu. Ini kita ada slide yang lain di dalam diskusi ini. Silakan, mungkin itu dijawab dulu. Kita bicara tentang korupsi, Anda menyitir Ahmad Ali rumahnya diperiksa KPK. Kantor PDIP digeruduk oleh KPK. Cuman waktu itu Anda masih di Demokrat kalau nggak salah. Tunggu dulu dong. Kapan Anda PDIP? Tunggu dulu. Bang, gantian. Silakan Bang Ferdinand. Anda masih di Demokrat ya waktu itu ya? Masih di partai yang urus-urus sambalan. Jadi tapi saya hebat itu, saya pikir ada kesaktian apa KPK sudah datang kemudian bisa diusir. Itu satu. Kedua, kita tahu kok, ini saya buat catatan nih, ada sekitar 15. Ada Juliadi Batubara, ada Rohmin Dahuri, ada Andran Bisata, banyak banget ini bro. Oke. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada masyarakat dan bertanya, mana lebih koruptor? Hah? Kandang Anda atau kandang kami? Waduh, ini saling sindirnya berlanjut antara dua politisi ini. Daripada sindir-sindiran langsung dijawab Bang Ferdinand. Jadi gini bos, dengerin bos, nggak usah sok bersih menyitir-nyitir orang. Terlibat kasus korupsi menjadi Harun Masiku. Tidak melindungi koruptor, tapi PD Perjuangan mendukung pemberantasan korupsi, maka semua kadernya dipecat ketika terlibat korupsi. Harun Masiku. Oke. Orang ini baru potensial. Bukan tugas PD Perjuangan. Jadi bukan tugas siapa? Tapi Anda akuin lebih banyak mana kasus korupsi di PDI Perjuangan atau di Partai Solidaritas Indonesia? PDI Perjuangan tidak pernah melindungi kadernya yang korupsi tapi dipecat. Siapa yang melindungi kadernya? Menjadikan seseorang yang diduga terlibat korupsi menjadi ketua harian. Inilah beda mindsetnya tentang. Nah ini teman-teman, pertama ketika PDIP antara Bung Ferdinand dan juga Ahmad Ali ini saling debat nih. Kenapa? Bung Ferdinand niatnya itu mau menjatuhkan PSI ya kan, mau sok mengkritik. Ternyata dibalikin sama Bung Ahmad Ali. Coba sekarang kalau dilihat dari itu ya, kita bandingin nih. Ini datanya, terus begini nih faktanya. Gimana? PDIP masih mau teriak lagi? Iya kan? Karena faktanya memang menunjukkan kalau PDIP kerap kali mencela-mencela. Ketika ada di atas, PDIP membuat hal ini. Ketika sudah di bawah, PDIP sok lupa dengan hal itu dan justru mengkritisi sesuatu yang dulunya yang mengusulkan PDIP. Dan kalau bicara soal korupsi, kan ini tadi yang sempat disinggung soal korupsi ya teman-teman ya. Ya kita sudah nggak ini lagi ya, nggak kaget lagi dengan kasus korupsi yang ada di PDIP karena ya sebanyak itu sih soalnya. Nah kan semakin dibongkar lagi kan bagaimana kelicikan dari PDIP. Hobi banget mencela-mencela, suka mengubah statementnya di awal. Dan tahu nggak lucunya apa teman-teman? Ketika PDIP berdebat dengan PSI seperti itu, niatnya mau menjatuhkan tapi kemudian aibnya sendiri yang terbongkar. PDIP tuh masih bisa loh ngomong katanya mereka tuh nggak selevel sama PSI. PSI itu kayak ibarat kata partai gurem lah. Sebetulnya bagi PDIP, kami itu sering diskusi bahwa PSI itu bukanlah partai yang menjadi kompetitor atau ancaman bagi PD Perjuangan. PSI itu bagi kami terlalu kecil.
Bahkan kami merasa bahwa PSI ini sedang pansos terhadap PDI Perjuangan. Waduh. Bahkan kita lihat belakangan ini PSI kan menyerang Demokrat, menyerang Nasdem, PDI Perjuangan. Mereka ini sedang pansos mencari perhatian, caper ke publik. Maka mereka menunggangi partai-partai politik besar untuk selalu berada dalam frame pemberitaan. Karena apabila tidak mereka menunggangi partai-partai lain, menyerang partai lain, PSI ini akan hilang dari pemberitaan. Tidak akan ada. Nah, di situ yang kita lihat. Maka kalaupun ada Pak Jokowi di sana, sama sekali PDI Perjuangan tidak merasa bahwa Jokowi itu juga menakutkan bagi PDI Perjuangan. Karena sampai sekarang pun, yang namanya Joko Widodo yang dijadikan dewa oleh PSI ini, tidak kunjung berani mendeklarasikan dirinya adalah PSI, kader PSI, penghuni PSI. Tidak berani sampai sekarang. Bahkan PSI sosok merahasiakan Mr. J, padahal publik tahu siapa Mr. J, juga bukan Jokowi. Nah gitu. Jadi kita melihat bahwa PSI ini sedang panjat sosial terhadap partai-partai politik lain. Maka kalau ada statement yang menyatakan bahwa PDIP terganggu, merasa terancam, sama sekali tidak. PDI Perjuangan tidak melihat PSI sebagai saingan. Karena PSI ini kan sebetulnya adalah partai kecil yang terlalu pede sekarang, terlalu percaya diri. Bagi kami, kacamata kami, PSI ini terlalu percaya diri, mereka akan mampu menapak Senayan. Mereka lupa bahwa di Senayan itu adalah tempat yang sangat sulit dijangkau. Bahkan ada yang sudah menghuni Senayan, terlempar keluar, apalagi PSI. Kalau kita melihat kekuatan Jokowi, saat Jokowi masih presiden 2024, dengan segala perilakunya dalam politik yang dinistakan oleh banyak orang, tidak mampu membawa PSI ke Senayan, apalagi setelah Jokowi tidak lagi menjabat presiden. Kekuatan apa yang akan dipergunakan? Tidak ada lagi, mau menggunakan bansos, tidak ada lagi APBN untuk itu. Jadi PDI Perjuangan tidak merasa bahwa PSI maupun Jokowi itu ancaman dan menakutkan bagi PDI Perjuangan, sama sekali tidak. Kami itu happy sekarang sedang membangun kekuatan partai dan tidak memikirkan PSI sebagai ancaman sama sekali. Kalau memang benar PSI itu bukan sebuah ancaman bagi PDIP, ya udah tenang aja kali ya, Bung Ferdinand. Soalnya kok nampaknya PDIP itu kelihatan banget paniknya, kelihatan banget ketar-ketirnya ketika ada perlawanan dari PSI. Ya nggak teman-teman? Ya kalau memang partai gurem, kalau katanya cuma numpang pansos saja ke PDIP, ya udah biarin aja. Iya kan? Itu kan berarti tandanya, oh kita ini sebagai partai besar kok. Tapi nih, yang nampak di kita semuanya justru sebaliknya. Makanya saya jadi curiga nih, Bung Ferdinand mengatakan hal itu hanya sebagai cara untuk menutupi kepanikan dari PDIP, kepanikan dari Bung Ferdinand. Panik apa? Panik kalau nantinya kegeser. Dan menariknya Bung Ferdinand tadi kan sempat menyinggung Pak Jokowi itu dengan jabatan yang presiden waktu itu di 2024 itu aja nggak bisa mengantarkan PSI. Ya kan? Apalagi nggak jadi presiden. Ingat ya Bung Ferdinand, suara PDIP anjlok, kandang banteng hilang sejak tidak bersama dengan Pak Jokowi. Harusnya dari situ sudah bisa mikir dong, harusnya loh ya. Ketika Pak Jokowi masuk menjadi menjadi ketua Dewan Pembina PSI itu efek elektoralnya lebih. Tumpah nggak ke PSI misalnya? Ada ukurannya tumpah. Jadi kalau pakai pertanyaan observasional, elektabilitas PSI cuma 2%. Tapi kalau pakai studi eksperimen untuk menguji efek Pak Jokowi jika dia menjadi ketua Dewan Pembina PSI, di antara jika pemilu legislatif diadakan hari ini, partai dan Pak Jokowi menjadi ketua Dewan Pembina PSI, dari daftar partai berikut ini mana yang Ibu Bapak pilih? Di sini dan 13% PSI. Dan 13%. Artinya efek kepada PSI lebih kuat daripada ke Mas Gibran. Bang, apa dampaknya jika Pak Jokowi bergabung dengan PSI? Dampaknya sangat dahsyat buat PSI ya. Sangat dahsyat. Kalian lihat, sekarang berseliweran di VT-VT TikTok ini, beberapa tokoh dan banyak lagi terus mendeklarasikan ikut ke PSI, ikut bergabung. Karena apa? Karena relawan Pak Jokowi belum ada wadahnya. Jadi wadahnya sekarang bergabung ke PSI, berarti kita mendukung Pak Jokowi. Ya,
PSI diperhitungkan menjadi anggota DPR RI 2029. PSI melambung. Tuh, dengerin. Masyarakat itu seyakin itu loh. Efek Pak Jokowi masih kuat meskipun tidak bersama dengan PDIP. Ya, kita lihat aja nanti. Apakah PDIP beneran seyakin itu? Apakah nanti bakal ada kalahnya PDIP part 2 di 2029? Kita tunggu dan kita pantau teman-teman. Karena masih lama, jadi ya kita tunggu aja. Coba kalau menurut kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jub pamit undur diri, sampai jumpa.